Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap semuanya ya? Ada Prof. Haryati, Dr. Ati sudah. Kemudian Romdoni, Profesor Dr. Romdoni. Prof. Romdoni sudah ada? Oh ya, makasih. Profesor Dr. Apoteker Effendi. Oh ya, makasih. Profesor Dr. Priartini. Oh ya, maaf. Profesor Dr. Riri Yudastuti, Dr. Iwan. Ya, Makasih. ya Pak, ada. Ya, Dr. Isnaini, apoteker. Hadir, Prof. Makasih. Dr. Tati Irnawati, Dr. Iwan. Hadir, Makasih. Prof. Profesor Dr. Wijati, Dr. Iwan. Hadir, Prof. Hadir, Makasih. Prof. Ya, makasih. Jadi sudah lengkap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sidang ujian terbuka yang saya hormati. Hari ini Prompendus Dr. Bastiana, spesialis patologi klinik, adalah mahasiswa angkatan tahun 2015-2016, telah menempuh ujian yang tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Prompendus diperbolehkan menempuh ujian yang terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat memastikan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian yang terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan ko-promotor dalam ujian yang terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai: 1. Alur pikir ilmiah Prompendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan bila nilai akhirnya 3,00 sampai 3,40. Predikat sangat memuaskan bila nilainya 3,41 sampai 3,74. Predikat dengan pujian atau kumlot bila nilainya 3,75 sampai 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2015-2016 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan telah accepted 1 jurnal internasional atau 2 jurnal nasional terakreditasi dikti sebagai penulis utama. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian yang tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan. Maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Ya, dari samping jumlah pertanyaan 2 juga dimohon pertanyaan yang singkat-singkat saja ya. Kemudian saya undang, ini sudah hadir di samping saya, Dr. Bastia. Sebelum kita mulai, saya mau tanya pada saudara Dr. Bastia, apakah hari ini kondisinya siap sehat walafiat dan apakah juga siap untuk dilakukan ujian? Siap untuk melaksanakan ujian. Jadi Dr. Bastia hari ini kondisinya sehat walafiat, ya, dan siap untuk dilakukan ujian. Jadi siap ya, alhamdulillah sehat. Karena sudah belajarnya sudah 4 tahun lebih belajarnya, jadi tentunya sudah siap ya. Ya, jadi sebelum kita mulai penyanggaan, kita silakan pada Dr. Bastia untuk menyampaikan ringkasan disertasi secara singkat, waktunya 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Yang saya hormati kopromotor dan penyangga ujian akhir tahap 2 serta undangan akademik yang saya hormati. Terima kasih saya aturkan atas kehadirannya. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan hasil penelitian disertasi saya. Disertasi saya berjudul pengaruh kombinasi tablet fraksi etil asetat sambiloto dan dihidroartemisinin piperaquine
terhadap ekspresi interferon gamma, TNF alfa, interleukin 10, jumlah parasit plasenta dan morfologi janin mencit bunting yang diinfeksi Plasmodium berge dengan promotor Profesor Dr. Aryati, Dr. MS SPPK konsultan dan kopromotor Dr. Ati Widya Wairuyanti, MSI apoteker. Baiklah. Jadi infeksi malaria pada kehamilan ini akan menimbulkan malaria plasenta yang di situ berupa penumpukan eritrosit terinfeksi dan infiltrasi monosit makrofag di plasenta. Ini semua akan menimbulkan peningkatan sekresi sitokin baik proinflamasi maupun antiinflamasi dan ini berakibat buruk pada ibu dan janin. Sementara terapi anti malaria pada kehamilan yang berdasarkan rekomendasi WHO adalah kombinasi yang berbasis artemisinin. Salah satunya adalah DHP yang akan saya teliti ini. Dan pada akhir ini ada masalah tentang resistensi obat DHP ini sudah mulai ditenggarai menyebar terutama di Asia Tenggara dan juga terkait masalah keamanan obat DHP dan pada ibu dan janin ini masih dipertanyakan sehingga pengembangan obat malaria masih sangat diperlukan. Pada penelitian ini saya meneliti model kombinasi tablet DHP dengan tablet fraksi etil asetat sambiloto yang akan saya singkat dengan VEAS, yaitu dengan 3 kombinasi di mana pada 3 kombinasi ini tablet VEAS ada dengan dosis dan pemberian yang sama, sementara modifikasi pada pemberian DHP-nya itu pada kombinasi pertama, kombinasi kedua, dan kombinasi ketiga seperti yang ada di buku ringkasan disertasi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kombinasi pertama dari tablet VEAS dan DHP ini berpengaruh lebih tinggi terhadap ekspresi interferon gamma, terhadap ekspresi TNF alfa, terhadap ekspresi interleukin 10, terhadap jumlah parasit dibandingkan kombinasi kedua dan ketiga. Kemudian juga apakah kombinasi pertama dari tablet VEAS dan DHP ini berpengaruh lebih baik terhadap morfologi janin. Selain itu saya juga meneliti adakah hubungan antara ekspresi interferon gamma, TNF alfa, interleukin 10, jumlah parasit plasenta dan morfologi janin yang diinfeksi PBG dan mendapat kombinasi pertama, kedua dan ketiga dari tablet VEAS dan DHP ini. Tujuan penelitian secara umum adalah membuktikan pengaruh kombinasi pertama dari tablet VEAS dan DHP ini terhadap penurunan kejadian malaria plasenta pada mencit bunting yang diinfeksi Plasmodium berge itu lebih baik dibandingkan kombinasi kedua dan ketiga. Sementara tujuan khususnya membuktikan bahwa ada hambatan ekspresi interferon gamma dan TNF alfa dan interleukin 10 dan jumlah parasit di plasenta maupun morfologi itu di mana kombinasi pertama ini akan dibuktikan lebih tinggi hambatannya dibandingkan kombinasi kedua dan ketiga. Manfaat penelitian saya secara teoritis ini diharapkan akan memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh kombinasi dari tablet VEAS dan DHP ini pada mencit bunting yang diinfeksi PBG. Setelah diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian klinis untuk pengembangan kombinasi terapi tablet VEAS dan DHP ini sebagai terapi anti malaria. Sementara manfaat praktis adalah diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan terapi sehingga dapat menurunkan kejadian malaria plasenta pada kehamilan. Untuk kerangka konsep ini jadi diharapkan dengan pemberian tablet fraksi etil asetat sambiloto ini akan menghambat degradasi hemoglobin dan juga menghambat proses detoksifikasi menjadi hemozoin ini sehingga nanti akan menghambat rangsangan menurunkan parasitemia perifer. Begitu juga dengan tablet DHP ini diharapkan dengan mekanisme kerjanya yang menimbulkan radikal bebas itu akan menurunkan parasitemia sehingga ini akan menurunkan rangsangan untuk di adesi eritrosit terinfeksi itu berdekatan kepada CSH sehingga ini akan pada gilirannya akan menurunkan rangsangan terhadap respon baik dari TH1 maupun TH2 yang akan menghasilkan sitokin proinflamasi dan antiinflamasi, dan diharapkan ini akan mengurangi jumlah parasit plasenta yang ada di plasenta sehingga dengan
hal itu akan memperbaiki sirkulasi plasenta yang berakibat nantinya organ janin dalam hal ini morfologi itu lebih baik atau tidak menimbulkan abnormalitas. Untuk hipotesis penelitian bahwa kami membuat hipotesis bahwa kombinasi pertama dari tablet VS dan DHP ini akan menghambat lebih baik ekspresi interferon gamma, TNF alpha, interleukin 10, jumlah parasit plasenta, dan juga memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap morfologi janin. Sementara itu kami menduga bahwa akan ada hubungan antara hambatan terhadap parameter ini, 5 parameter ini terhadap morfologi janin mencit bunting yang diinfeksi PBG yang mendapat kombinasi pertama, kedua, dan ketiga dari tablet VS dan DHP ini. Untuk metode penelitian sendiri, ini adalah penelitian eksperimental dengan randomized post-test only control group design. Di sini kami membuat 6 kelompok. Ya. Kelompok 1 adalah kelompok kontrol negatif, sementara kelompok kedua itu adalah tablet VS tunggal dengan dosis yang sudah kami sebutkan di sini. Kemudian kelompok ketiga adalah dosis, maksudnya tablet DHP tunggal sendiri. Keempat itu adalah kombinasi pertama, kelima kombinasi kedua, dan keenam adalah kombinasi ketiga dari tablet VS dan DHP dengan dosis yang kami modifikasi dan lama pemberian juga kami modifikasi. Untuk kerangka operasional ini, jadi di sini dilakukan untuk seragaman hari kehamilan kami menggunakan injeksi PMSG setelah 48 jam, kemudian diinjeksi kemarin HCG, begitu seterusnya sampai 17 jam itu langsung dikumpulkan monomapping antara mencit jantan dan mencit betina, sehingga nanti bila terjadi kopulasi itu akan kita lihat dari vaginal plug, kemudian setelah itu dirandomisasi dan dikelompokkan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian pada hari ke-9 ini akan hari ke-9 kemudian akan diinfeksi parasit Plasmodium berghei. Kemudian hari ke-11 kami melakukan treatment selama 4 hari sesuai dengan kelompok yang sudah kami rancang. Kemudian pada hari ke-15 ini akan diterminasi kehamilannya dan akan diperiksa sampel yang dibutuhkan. Jadi untuk ini kami menggunakan warna. Untuk K1 menggunakan warna abu-abu di sini sebagai lebih memudahkan, K2 biru, K3 ungu, K4 merah, dan K5 kuning, K6 hijau. Ini gambaran dosisnya. Nah, dari hasil penelitian kami, jadi 4 hari pasca terapi, ini adalah gambaran profil parasitemia hari ke-1 sampai ke-4. Di sini bisa dilihat bahwa kelompok kombinasi yang pertama itu K4 dan kombinasi kedua K5 K6 menunjukkan bahwa terjadi penurunan atau penghambatan jumlah parasit di perifer. Jadi lebih rendah dibandingkan kontrol K1. Yang ini adalah K1. Kemudian dari sini dilihat bahwa pemberian kombinasi ini dapat menurunkan jumlah parasit dibandingkan kelompok kontrol dari semua kelompok kontrol yang perlakuan pada penelitian ini. Jadi kalau dilihat ini memang terbukti dapat menurunkan parasitemia di hari 4 perlakuan itu dengan signifikansi yang bermakna. Untuk pengaruh pada ekspresi interferon gamma di plasenta, ini bisa dilihat di sini bahwa kelompok kombinasi pertama dan kelompok kombinasi kedua itu mampu menghambat ekspresi interferon gamma plasenta, dan bila dilihat memang sesuai hipotesis kami bahwa pada ekspresi interferon gamma ini kelompok kombinasi pertama itu memang mampu menghambat lebih baik dibandingkan kelompok kombinasi dua lainnya dan di kelompok perlakuan lainnya. Sini adalah gambaran mikroskopis dari plasenta yang menggambarkan ekspresi dari interferon gamma plasenta. Nah, sini secara teoritis ini bisa dilihat bahwa parasitemia yang turun akan menurunkan jumlah eritrosit reinfeksi plastik di perifer, kemudian itu akan menurunkan sitoadesi yang
berikatan dengan CSA di sinsio trofoblast, sehingga rangsangan GPI dan hemozain terhadap reseptor ini pada sel sinsio trofoblast ini akan menurun, sehingga sinyal untuk produksi sitokin proinflamasi dalam hal ini interferon gamma akan menurun, sehingga ekspresi ini terbukti dapat dihambat. Sementara pada kelompok ke-6 tidak tampak penghambatan ekspresi interferon gamma. Jadi ini kemungkinan kami menduga bahwa ada hubungannya dengan dosis dan pemberian DHP yang lebih lama dibanding pada kombinasi pertama, yaitu keempat, dan kombinasi kedua. Karena pada kombinasi ke-6 ini DHP diberikan selama 3 hari dengan dosis normal, sementara yang kombinasi pertama hanya diberikan 1 hari pada hari pertama, sementara kombinasi kedua diberikan 1/10 dosis normal pada hari pertama, sementara pemberian sambiloto tetap, jadi tidak ada modifikasi di tablet VS-nya. Kemudian mengenai ekspresi TNF alfa plasenta, di sini ternyata kami mendapatkan hasil bahwa tidak ada penurunan atau hambatan signifikan. Memang jumlahnya menurun, tapi dibandingkan kelompok kontrol di sini bisa dilihat bahwa tidak tampak penurunan signifikan dibanding kelompok kontrol. Dan bisa dilihat juga di sini gambaran yang berwarna coklat ini adalah gambaran ekspresi dari marker yang diperiksa, yaitu TNF alfa. Nah, di sini kami menduga bahwa ekspresi yang pada semua kelompok kombinasi ini tidak dapat dihambat. Ekspresi TNF alfa ini ada hubungannya dengan bahwa ini masih diperlukan untuk menghambat pertumbuhan plasmodium di plasenta. Di samping itu juga bahwa memang keadaan infeksi eritrosit terinfeksi di plasenta itu bisa lebih tinggi dibandingkan darah tepi dari berapa literatur yang saya baca, bahwa itu dari Mutabingwa ini yang 2005 dan Mens atau 2010. Nah, untuk ekspresi interleukin 10 di plasenta ini bisa diperhatikan di sini bahwa kelompok kombinasi pertama juga ternyata lebih mampu menghambat lebih baik dibandingkan kelompok kombinasi kedua dan kombinasi ketiga. Maksud saya ini yang ke-6 adalah kombinasi ketiga. Dan ini di kelompok kombinasi pertama, yaitu keempat, dan kombinasi kedua ini mampu menurunkan ekspresi atau menghambat ekspresi interleukin 10 plasenta. Nah, dengan secara teoritisnya bahwa jumlah parasit yang tadi mampu ditekan di perifer itu menyebabkan parasitemia berkurang, sementara kemudian akan menyebabkan adesi eritrosit terinfeksi ke reseptor CSA-nya itu akan berkurang, sehingga rangsangan terhadap TH2 juga berkurang, sehingga ekspresi dari interleukin 10 ini akan berkurang. Sementara pada kelompok kombinasi yang ketiga, yaitu ke-6, ini tidak terbukti mampu menurunkan ekspresi interleukin 10. Jadi masih tingginya ekspresi interleukin 10 pada kelompok ke-6 ini atau kombinasi ketiga ini dihubungkan dengan ekspresi yang interferon gamma dan TNF alfa yang masih tinggi juga. Jadi peningkatan interleukin 10 di sini untuk mengimbangi peningkatan sitokin proinflamasi yang terjadi. Untuk parameter jumlah parasit plasenta, di sini semua kelompok jika dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif ini mampu menghambat jumlah parasit plasenta. Dan yang sebenarnya yang paling poten adalah yang kelompok kombinasi ketiga. Di sini sangat signifikan mampu menghambat jumlah parasit plasenta. Sementara kelompok kombinasi pertama ini sedikit di bawah kelompok ke-6. Tapi bisa dilihat juga di sini bahwa memang DHP yang tunggal juga sangat poten. Sebenarnya yang menarik di sini adalah jumlah parasit plasenta akibat pemberian sambiloto tunggal. Ini cukup baik dibandingkan kemampuannya menghambat jumlah parasit di perifer. Dalam hal menurunkan densitas parasit baik di perifer maupun di plasenta, kelompok kombinasi ketiga, yaitu ke-6 ini lebih baik dibanding kelompok kombinasi pertama, yaitu ke-4 dan ke-5 kombinasi kedua. Untuk morfologi, pengaruh terhadap morfologi, kami membagi atas morfologi kranium, koste, vertebrae, dan ekstremitas. Di sini bisa dilihat bahwa ternyata
semua kelompok perlakuan kecuali yang K2 atau sambiloto tablet VS tunggal itu semua mengalami abnormalitas morfologi janin. Di sini bisa dilihat bahwa terjadi pemendekan ukuran kranium dan bahkan ada tulang kranium yang tidak terbentuk di sini pada kelompok kombinasi kedua yaitu K5. Begitu juga untuk morfologi koste pada janin, di sini mengalami abnormalitas koste pada semua kelompok kecuali hanya pada kelompok yang tablet VS tunggal. Sini bisa dilihat terjadi pemendekan ukuran pada kosta dan beberapa janin ini mengalami tulang kosta tidak terbentuk. Untuk vertebrae dijumpain hal yang sama juga dengan persentase abnormalitas yang memang bervariasi. Baik, semua sama. Jadi untuk pengaruh kombinasi tablet ini menunjukkan semua kelainan kecuali pada kelompok K2. Ini menunjukkan tidak ada efek toksik terhadap janin. Baik, untuk analisis jalur hubungan antar variabel pada kelompok penelitian ini memang ada dua jalur yang terputus, yaitu dari interferon gamma ke TNF-alpha dan jumlah parasit ke morfologi janin. Jika dikompilasi seperti ini, pada penelitian ini kami mendapatkan hasil bahwa meskipun terjadi abnormalitas morfologi janin, tapi pada kelompok kombinasi pertama itu persentasenya paling rendah sehingga masih mempunyai potensi untuk model kombinasi terapi anti malaria ini pada plasenta dibandingkan dua kelompok kombinasi lainnya. Kebaruan penelitian pada penelitian kami ini adalah ini merupakan penelitian pertama kali yang mencoba menggabungkan tablet VS dan DHP untuk mencari alternatif model terapi kombinasi obat malaria pada malaria plasenta, dan semua kelompok kombinasi baik 1, 2, dan 3 ini terbukti mampu menghambat menurunkan jumlah parasit di plasenta mencit ini. Namun kombinasi pertama ini adalah kombinasi yang paling memiliki potensi karena mampu menurunkan abnormalitas morfologi pada janin. Selain itu, kebaruan penelitian kami adalah bahwa ternyata pemberian tablet VS secara tunggal memberikan efek protektif terhadap janin bencing yang diinfeksi PBRG. Dan untuk keterbatasannya, penelitian kami tidak hanya mengukur ekspresi sitokin ini hanya pada satu waktu tertentu sehingga tidak dapat memberi gambaran kinetika ekspresi sitokin secara utuh. Kemudian pada penelitian ini juga tidak dilakukan adanya pemeriksaan kerusakan struktur anatomi dari plasenta sehingga ini tidak memperhitungkan pengaruh dari damage associated molecular patterns. Kesimpulannya bahwa kombinasi pertama dari tablet VS ini terbukti mampu menghambat ekspresi interferon lebih tinggi, begitu juga terhadap interleukin 10 dibandingkan dua kombinasi lainnya, sementara tidak mampu menghambat ekspresi TNF-alpha dan juga mampu menghambat jumlah parasit untuk yang kombinasi pertama ini dibandingkan kombinasi kedua. Pemberian kombinasi pertama, kedua, dan ketiga menimbulkan abnormalitas morfologi pada janin, namun pada kelompok kombinasi pertama itu keempat ini persentase abnormalitas terendah yang ditemukan, dan kami menemukan tidak ada hubungan antara hambatan ekspresi sitokin ini dengan jumlah parasit dan dengan morfologi janin. Untuk kesimpulan bahwa kombinasi pertama dari tablet VS dan DHP ini yakni kombinasi tablet DHP dosis normal 36 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari selama 1 hari pertama, dan tablet VS 2 kali 25 mg per kilogram badan sehari selama 4 hari memiliki potensi sebagai model alternatif terapi kombinasi pada malaria plasenta. Hingga saran kami adalah pertama, melakukan pemeriksaan struktur anatomi plasenta mencit bunting yang diinfeksi ini, dan kemudian melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kombinasi pertama dari tablet VS dan DHP ini sehingga didapatkan obat kombinasi yang aman dan efektif untuk penelitian selanjutnya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dr. Basti sudah menyampaikan, sudah cukup jelas sebetulnya. Tapi karena ini ujian ya,
jadi harus kita lakukan penyanggaan. Untuk itu kami persilakan pada yang pertama kali adalah pada promotor, yaitu Profesor Dr. Aryati, Dr. MS, spesialis patologi klinik konsultan. Silakan, Prof. Terima kasih Profesor Dr. Sutoyo, Dr. FPU Konsultan sebagai pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dr. Bastiana ya. Saya telah mengawali mulai dari ujian kualifikasi, proposal, kelayakan, tertutup dengan berbagai suka dukanya, dan alhamdulillah sekarang telah sampai pada ujian terbuka ya. Jadi karena saya mengawali pertanyaan, mungkin Dr. Bastiana bisa menerangkan di awal dulu tuh sebab musabab ya, kekurangan dari DHP ini apa, kok sampai Dr. Bastiana ini terpikir untuk membuat kombinasi 3 macam ya, antara obat malaria DHP ini dengan Sambiloto gitu ya. Itu di awalnya kan. Nah, kemudian penelitian telah berlangsung berakhir. Nah, apakah sudah sesuai harapan di awal dengan akhirnya di akhir ini, sehingga apa manfaat yang bisa dipetik dari hasil penelitian ini? Silakan Dr. Bastiana. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Aryati, SPPK Konsultan. Beliau adalah promotor saya selama menempuh pendidikan S3 dan semuanya juga menjadi pembimbing saya di waktu program pendidikan dokter spesialis patologi. Jadi beliau selalu membimbing saya, memberi banyak masukan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas arahan, motivasi, dan juga kemajuan yang diberikan Prof. Aryati selama membimbing saya. Mulai dari semester 3 waktu itu masih menjadi pembimbing akademik dan berlanjut menjadi promotor saya. Dan sangat membantu saya dalam penulisan disertasi dan semua kesulitan-kesulitan yang saya hadapi selama menjalani proses pendidikan doktoral ini. Baik Prof, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Prof. Jadi pertama sekali kenapa saya harapannya kenapa meneliti DHP sebenarnya. Jadi sebelumnya ini saya menyampaikan bahwa saya ini ikut di dalam kelompok risetnya co-promotor saya, Dr. Ati Widyawaryanti. Pada saat itu memang DHP ini pada penelitian awal pendahuluan sebelumnya itu sangat poten untuk menghambat jumlah parasit di perifer itu 100% terhambat parasitnya, namun menimbulkan dampak terhadap janin. Sementara waktu penelitian yang awal itu pada Sambiloto efek hambatan parasitnya itu tidak terlalu tinggi di perifer, hanya sekitar 17,56%, sehingga di situ terpikir apakah mungkin bisa dikombinasikan untuk sebagai dapat menjadi model terapi pengembangan untuk pengobatan malaria plasenta. Sebenarnya Sambiloto ini kan juga sudah dikenal secara empiris sebagai yang obat herbal yang mempunyai aktivitas farmakologik yang cukup banyak, beragam. Ada anti diare, diabetes, termasuk salah satunya adalah anti malaria. Dan ini sudah lama sebenarnya dikembangkan, sudah cukup lama, bertahun-tahun, mulai dari penemuan senyawa aktif sampai proses ekstraksi, kemudian ke arah vaksinasi, kemudian ke arah pembentukan tablet fraksi etil asetatnya pun sendiri sudah dilakukan penelitian dan cukup memenuhi syarat dengan laju disolusi yang cukup baik. Jadi saya berharap penelitian ini kami berharap ini bisa menambah menjadi satu alternatif, karena permasalahan latar belakang bahwa sekarang pun DHP itu yang direkomendasikan WHO itu menjadi salah satu lini terapi untuk pengobatan malaria falciparum, terutama yang